Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM 2048201115 dari kelas 3C Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia farmasi kualitatif. Materi yang pertama yaitu sulfonamida. Sebelum masuk ke inti dasarnya, apa sih sulfonamida itu? Sulfonamida adalah golongan obat-obatan yang memiliki gugus fungsi sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan obat yang berfungsi untuk mengatasi infeksi bakteri, yaitu antimikroba, dengan cara mengganggu sintesis asam folat di dalam bakteri. Adapun sifat fisik dari sulfonamida yaitu zat padat berbentuk kristal, berwarna putih, tidak berasa atau pahit, tidak berbau, dan tidak higroskopis. Sifat fisik kelarutannya yaitu umumnya tidak larut dalam air dingin, tapi larut dalam air panas, mudah larut dalam asam, larut dalam aseton dan alkohol, larut dalam alkil hidroksida, dan tidak larut dalam eter atau CH-Cl3. Contoh obat sulfonamida golongan diuretik. Yang pertama, acetazolamid, 2 bumetadin, 3 chlorthalidon, 4 furosemid, 5 hidrochlorothiazin, 6 indapamid, 7 mesforizid. Materi yang kedua adalah antihistamin. Dari kata anti kita dapat menyimpulkan anti atau pencegahan, melawan, dan menantang. Jadi, antihistamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati iritasi alergi dan alergi lainnya. Histamin adalah zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel darah putih di dalam tubuh ketika mengalami reaksi alergi atau infeksi. Gugus fungsi histamin adalah C5H9N3. Selanjutnya, dari manakah asal histamin? Histamin dibentuk oleh histidin dengan bantuan enzim histidin dekarboksilase atau HDC. Selanjutnya, histamin yang terbentuk akan diinaktifikasi dan disimpan dalam granul mast-cell dan basofil atau sel darah putih. Histamin dibebaskan dari mast cell oleh berbagai macam faktor seperti suatu reaksi alergi, kecelakaan dengan cedera serius, dan sinar UV dari matahari. Fungsi dari histamin itu sendiri terutama pada proses peradangan dan pada sistem daya tangkis. Adapun mekanisme aksi antihistamin yang pertama, antagonis reseptor H1 blocker, yaitu menciutkan bronki, saluran cerna, kandung kemih, dan rahim terhadap ujung saraf atau gatal-gatal reaction. Yang kedua, antagonis reseptor H2 blocker, yaitu berkurangnya hipersekresi asam klorida, juga mengurangi vasodilitas dan turunnya tekanan darah.
Adapun obat-obat dari antagonis reseptor H2 blocker, yang pertama cimetidin, yang kedua ranitidin, yang ketiga famotidin, yang keempat nizatidin, dan yang kelima loxatidin. Contoh obat dari histamin yaitu yang pertama agfirastin, yang kedua asremizol, yang ketiga azatadin maleat, 4 desloratadin, 5 demenhidrinat, 6 clemastine, dan yang ketujuh kloramfeniramin maleat atau CTM. Materi yang ketiga yaitu barbiturat. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobutirik acid atau GABA. Gamma aminobutirik acid atau GABA adalah neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat atau inhibitor reaksi-reaksi dan tanggapan neurologis yang tidak menguntungkan. Kekuatan kadar GABA akan menghasilkan kecemasan yang berkepanjangan, ketakutan tidak rasional, dan terlepasnya berbagai hormon otak lain tanpa kendali. Obat barbiturat bertujuan untuk mengatasi kejang-kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, dan induksi pembiusan atau anestesi. Adapun sifat-sifat umum dari barbiturat. Yang pertama, sukar larut dalam air, kecuali garamnya atau Na bereaksi asam lemah. 2. Ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk keto atau tak larut dalam air dan bentuk enol, larut dalam air. Yang ketiga, bentuk keto larut dalam pelarut CH, Cl3, eter, dan etilasetat. 4. Garam Na-nya dalam larutan mudah terhidrolisa menjadi barbital yang mengendap dan CO2 atau ureum. 5. Dapat menyublin atau membentuk submasio tergantung sekali pada tekanan, suhu, jarak sublimasinya, dan lain-lain. Reaksi yang ada dalam barbiturat. Yang pertama, reaksi pari, yaitu pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa Cu. Contohnya, barbital berwarna ungu dan phenytoin natrium berwarna biru. Yang kedua, reaksi Zicker, yaitu pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO dan Cu. Contohnya, barbital berwarna biru dan phenytoin natrium berwarna biru ungu. Yang ketiga, reaksi kristalisasi. Reaksi pengendapan atau kristal, umumnya reaksi kristal golongan barbiturat dengan aseton, yaitu air. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.